Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Video kali ini melanjutkan video sebelumnya dengan topik Teologi Anak menurut John Calvin dan signifikansinya bagi kekristenan masa kini. Terakhir, kita sudah membahas John Calvin dan latar belakangnya. Maka, mari kita lanjutkan. Latar belakang kehidupan Calvin tentu telah membawa dampak yang tidak sedikit terhadap perkembangan teologinya, secara khusus mengenai anak-anak. Sekalipun Calvin melewati masa kanak-kanak yang sulit, tetapi Calvin dengan pengetahuan teologi yang mendalam serta wawasan ilmu lainnya menaruh perhatian yang besar terkait anak-anak dan masa kanak-kanak. Sebagai seorang teolog yang besar, John Calvin memberikan tempat yang cukup di dalam tulisan-tulisannya terkait anak-anak dan kaum muda. Hal ini terekspresikan secara langsung dan tidak langsung melalui karya-karyanya. Secara khusus di dalam karya-karyanya yang berkaitan dengan masyarakat dan gereja seperti The Genevan Church 1541, lalu ada Katekismus 1537 dan 1541 sampai 1542, serta di dalam regulasi sekolah yang didirikannya di Jenewa. Sehingga sangat terlihat bahwa John Calvin menaruh perhatian besar kepada anak-anak dan pertumbuhan mereka. Herman J. Saddlehurst mengatakan bahwa John Calvin mungkin sedih tidak memiliki anak sendiri, tetapi ada banyak anak yang telah dijaga dan dibesarkan olehnya. T.H.L. Parker mengatakan bahwa seumur hidup John Calvin dikelilingi oleh anak-anak. Parker mencatat bahwa John Calvin bukan hanya merawat dan membesarkan 2 anak tiri yang ditinggalkan oleh istrinya, Idilette de Bure, tetapi juga ikut serta menjaga 8 orang anak-anak dari adiknya, Anthony, yang tinggal bersama di rumahnya. Parker bahkan mengatakan bahwa the Institute was not written in an ivory tower, but against the background of teething troubles. Selain itu, John Calvin juga tercatat sebagai orang tua baptis dari hampir 50 anak-anak di kota Jenewa, menurut catatan pada tahun 1550 hingga 1563. Sehingga John Calvin adalah teolog, pendeta, dan penulis yang tinggal dekat dengan anak-anak. Interaksinya dengan anak-anak dapat diyakini telah mendorong John Calvin untuk mempersiapkan pengajaran yang baik bagi ribuan anak-anak orang percaya lainnya dengan integrasi terhadap kehidupan sehari-hari, meskipun ia tidak menulis literatur manual keluarga yang khusus. Secara khusus, pemikiran John Calvin mengenai anak-anak dan masa kanak-kanak merupakan implikasi dari teologi anugerah yang memahami adanya pemeliharaan Tuhan, kovenan, baptisan atas natur kemanusiaan yang dicipta dan sudah jatuh di dalam diri anak-anak. Pemahaman demikian
dapat dilihat di dalam dua hal utama mengenai anak-anak dan masa kanak-kanak di dalam pemikiran John Calvin. Antara lain, pertama, natur anak-anak. Secara umum, tradisi kekristenan mengerti anak-anak sebagai ciptaan yang telah jatuh dalam dosa, tetapi memiliki kemampuan untuk memilah apa yang baik dan yang jahat. John Calvin mengatakan, their whole nature is a seed of sin. Hence, it can be only hateful and abhorrent to God. Bagi John Calvin, anak-anak secara natur memiliki benih dosa di dalam dirinya, sehingga keinginan hatinya pastilah bertentangan dengan Tuhan sejak masa kecilnya. Jonathan Edwards kemudian menegaskan kembali dengan mengatakan bahwa anak-anak dan bayi adalah manusia yang polos, tetapi jika mereka berada di luar Tuhan, mereka adalah young viper and are infinitely more hateful than vipers. Pernyataan ini didasarkan pada beberapa bagian dari Alkitab seperti Kejadian 8 ayat 21 yang mencatat bahwa sejak kecil apa yang ditimbulkan dalam hati manusia adalah jahat. Amsal 22 ayat 15 yang mengatakan bahwa kebodohan melekat di dalam hati anak-anak. Di dalam Mazmur 51 ayat 5 dan Mazmur 58 ayat 3, di mana pemazmur mengatakan bahwa manusia dikandung di dalam dosa dan sejak kecilnya ia telah menyimpang. Paulus juga menekankan bahwa secara natur manusia berada di bawah kuasa dosa dan tidak ada satupun yang benar di hadapan Allah. Roma 3 ayat 9 sampai 10, pasal yang kelima ayat 12. Di dalam keadaan berdosa, anak-anak bukan hanya tidak luput dari penghakiman Allah, tetapi mereka tidak mampu untuk tidak berdosa jika anugerah Allah tidak menolong mereka. John Calvin mengatakan, even infants themselves, while they carry their condemnation along with them from the mother's home, are guilty not of another fault, but of their own. Anak-anak lahir dengan menanggung penghakiman Allah yang menyertai karena mereka lahir di dalam dosa. Pengajaran ini merupakan implikasi dari doktrin kerusakan total manusia di dalam dosa. Itu sebabnya John Calvin mengatakan bahwa hanya iman dan baptisan yang mungkin dapat menolong mereka. Meski demikian, John Calvin mengakui bahwa sekalipun anak-anak itu memiliki dosa sejak kecilnya, tetapi jika dibandingkan dengan orang-orang dewasa, maka kejahatan yang didemonstrasikan oleh anak-anak tidaklah sebanyak atau seberbahaya orang dewasa. Itu sebabnya di dalam Alkitab, Yesus Kristus menunjuk kepada anak-anak. Matius 18 ayat 1-5, Matius 19 ayat 13-15 untuk menyatakan sikap kesederhanaan, kebergantungan, rasa percaya, dan kekaguman mereka akan Allah untuk diteladani oleh orang-orang yang dewasa. Selain itu, John Calvin juga mendefinisikan anak-anak sebagai pribadi yang berharga dan datang sebagai wujud kebaikan Allah, yaitu bukti dari pemeliharaan Tuhan atas sebuah keluarga. Misalnya saja di dalam khotbahnya dari Ulangan 21 ayat 18-21, John Calvin menyebutkan anak-anak sebagai harta paling berharga di atas apa saja yang paling bernilai di dunia ini. Dan juga Mazmur 127, John Calvin mengutip perkataan Salomo dengan mengatakan, children are the heritage of the Lord and the fruit of the womb his gift. Dengan demikian, John Calvin mengakui bahwa memang secara natur anak-anak adalah orang berdosa sejak lahir, tetapi anak-anak juga adalah pemberian Tuhan. Sebagai anak-anak, mereka belum memiliki kesadaran yang cukup untuk melakukan kejahatan sejahat orang yang sudah dewasa, dan tetap memerlukan anugerah Tuhan dan bimbingan dari orang-orang dewasa.
John Calvin juga secara tidak langsung menolak konsep yang berkembang di kemudian hari, yakni konsep mengenai anak-anak lahir di dalam keadaan seperti kertas putih tanpa noda. Kedua, masa kanak-kanak. John Calvin membagi tahap perkembangan masa kanak-kanak di dalam 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah dari anak-anak lahir hingga akhir usia 6 tahun. Tahap kedua yaitu tahap yang lebih dewasa secara spiritual dan moral sejak usia 7 tahun hingga 14 tahun. Tahap ketiga adalah tahap sebagai orang dewasa, yakni di atas 14 tahun dengan seluruh pengalaman hidup yang jauh lebih banyak daripada tahapan sebelumnya. Adapun ketiga tahapan tersebut merupakan periode di mana karakter-karakter tertentu ada dan berkembang. Bagi John Calvin, tahapan pertama adalah tahapan di mana karakter kerendahan hati dan kesederhanaan dinyatakan. John Calvin melihat tahapan inilah yang disinggung oleh Yesus Kristus di dalam Matius 18 ayat 1-5. Ketika Yesus mengatakan bahwa anak-anak adalah teladan kerendahan hati bagi mereka yang menjadi bagian dari kerajaan sorga, Calvin mengakui bahwa pada tahap ini anak-anak masih sederhana dan polos, serta belum mengenal bahkan menginginkan kehormatan, pujian, ataupun kesombongan. Bagi John Calvin, keadaan anak-anak yang demikian menyatakan dan mengumandangkan kebaikan dari Allah yang menjaga. Meski demikian, John Calvin tetap percaya dan mengakui bahwa benih dosa itu telah tertanam di dalam diri bayi dan anak-anak pada usia ini. Benih dosa tersebut akan berbuahkan kejahatan seiring bertambahnya usia mereka. Itu sebabnya bagi John Calvin, anak-anak pada usia ini tetap memerlukan anugerah seperti layaknya orang dewasa, serta pengajaran dan arahan dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Pada tahun kedua, ketika anak-anak memasuki usia 7 tahun hingga 14 tahun, anak-anak akan mulai bertumbuh secara intelektual, spiritual, juga moral. Calvin mengakui bahwa anak-anak yang mulai mendapatkan pendidikan akan mulai bertumbuh pemikirannya. Pitkin mengatakan bahwa Calvin memahami bahwa ketika pengertian bertumbuh, maka tindakan-tindakan jahat sebagai buah dari dosa juga akan mengiringi. Bagi John Calvin pada tahap ini, pemikiran anak-anak memang akan bertumbuh. Tetapi karena rasio anak-anak adalah rasio yang sudah tercemar oleh dosa, maka pemikiran yang dihasilkan pun adalah pemikiran yang telah dicemari oleh dosa. Tahapan ketiga, yakni pada usia di atas 14 tahun, John Calvin mengatakan bahwa ini adalah masa di mana kesombongan, pemberontakan, serta hasrat seksualitas terlihat lebih jelas. Calvin menyingkapi masa muda ini dengan melihatnya dari dua sisi. Di satu sisi, Calvin mengatakan bahwa natur keberdosaan manusia itu selalu jahat dan buruk, secara khusus pada orang-orang muda. Hal ini terjadi karena kurangnya pengalaman dan pemahaman mereka, sehingga mereka tidak dapat mengontrol diri mereka sendiri. Selain itu, dengan sikap arogan dan angkuh, umumnya anak-anak muda menolak untuk diajar dan terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Di sisi yang lain, John Calvin mengatakan bahwa dibandingkan dengan orang-orang dewasa, anak-anak muda umumnya lebih dapat dibentuk daripada orang-orang dewasa yang sudah lebih kaku dan sulit untuk berubah. Pemahaman Calvin mengenai masa kanak-kanak tidak terlepas dari pemahamannya mengenai natur anak-anak. Tampak ada dua kebenaran teologis yang terus Calvin perhatikan keseimbangannya untuk menghindarkan adanya kesalahan sikap terhadap anak-anak. Keseimbangan yang dimaksud adalah
keseimbangan dalam melihat anak-anak sebagai manusia berdosa, tetapi juga melihat bahwa anak-anak terbatas di dalam pengertian dan pengalaman berdosa. Sehingga perlu memandang anak-anak sebagai pribadi yang bertumbuh, baik itu bertumbuh di dalam dosa ataupun bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga di satu sisi ada hal yang harus diwaspadai, tetapi di sisi lain mengingat ada anugerah Tuhan bagi anak-anak. Keseimbangan pemahaman yang demikian terhadap anak-anak dan masa kanak-kanak menolong kekristenan masa kini untuk menempatkan dan memperlakukan anak-anak sesuai dengan keberadaannya. Dalam video berikutnya, kita akan membicarakan tentang anak-anak dan masa kanak-kanak dalam konteks kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat, lalu diakhiri dengan kesimpulan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.